Tuhanlah yang pegang kendali atas hidup kami. Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kami. Karena itu Bapak, malam ini kami berdoa, kuatkan hati kami Tuhan, bahwa kami melihat bahwa kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang menjanjikan kekekalan bagi setiap kami. Bapa, biar malam hari ini Engkau berbicara lewat kebenaran firman-Mu bagi setiap kami. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Roh Kudus. Biar Roh Kudus sendiri yang menerjemahkan firman-Mu, sehingga kami boleh memperoleh kebenaran yang sejati yang dari Tuhan. Sungguh Tuhan, bukan karena kepentingan manusia atau apapun, tapi hanya sungguh-sungguh suara Tuhan yang boleh disampaikan malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Ya, shalom saudara, malam hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, dan saya percaya hanya firman Tuhan itu yang menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi masa-masa sekarang ini. Baik, ya, sesuai dengan judulnya adalah hadapi dengan iman, ya. Masih banyak yang bertanya, Ibu, sampai kapan ini akan terjadi? Ibu, apa yang sedang terjadi? Biar Tuhan saja ya akan meneguhkan setiap kita. Bagian kita adalah mempercayai Tuhan, mempercayai kuasanya. Mari kita hadapi semua dengan iman, saudara. Kenapa? Mari kita lihat sama-sama dalam 1 Yohanes pasal yang kelima. Dalam surat 1 Yohanes pasal yang kelima, saudara, kita mau baca sama-sama 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang pertama. Di sana judul perikopnya adalah iman mengalahkan dunia. Kenapa kita harus menghadapi dengan iman? Hadapi dengan iman, saudara, karena kita tahu bersama Yesus berkata bahwa iman itu mengalahkan dunia. Ayat yang pertama di sana dikatakan begini, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat, ya. Jadi kalau hari-hari ini ada orang Kristen yang berkata, berat banget Bu, ya, nggak kuat Bu, mau lakukan firman tuh nggak kuat, hidup dalam kekudusan itu nggak kuat Bu, ya, untuk mengampuni itu saya nggak kuat. Berarti saudara masih pakai kekuatanmu sendiri. Karena kalau kita sungguh-sungguh berada dalam Kristus, kita pakai kekuatan Kristus. Ayat ini berkata, dan perintah-perintahnya itu tidak berat, ya. Kita diberikan kekuatan. Kenapa? Karena bukan dari kekuatan kita manusia, tapi dari kekuatan Tuhan yang ada dalam kita. Ayat yang keempat berkata begini, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, ya. Semua yang lahir dari Allah itu mengalahkan dunia. Saya percaya saudara malam hari ini yang menyaksikan acara ini, Anda adalah anak Allah, Anda adalah lahir dari Allah. Dan kalau kita lahir dari Allah, kita ini bisa mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia dengan apa? Dengan semua gejolaknya. Di akhir zaman, gejolak di dunia ini termasuk hari-hari ini, virus corona, saudara, yang bisa menghentikan semua aktivitas, membuat banyak orang ketakutan. Tapi Yesus berkata, imanmu itu, orang yang lahir dari Allah, punya iman kepada Kristus, mampu mengalahkan dunia. Mengalahkan apa? Setiap ketakutan, intimidasi dengan iman kita. Ayat yang kelima berkata, ayat yang keempat tadi ya, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah?
Saudara, ketika kita ini sungguh-sungguh lahir dalam Kristus, mengenal Dia, tinggal di dalam Dia, maka kita akan dimampukan untuk memiliki satu kekuatan mengalahkan dunia ini, termasuk mengalahkan setiap ketakutan, kecemasan, intimidasi yang datang dari dunia ini. Tuhan itu Dia berikan kepada kita kuasa, yaitu kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kita. Karena itu saudara, ya, ayat ini berkata, ya, imanmu yang akan mengalahkan engkau, imanmu yang akan mengalahkan dunia, ya, imanmu yang akan mengalahkan, ya, semua ketakutan, semua kekhawatiran. Itu iman kita yang akan mengalahkannya. Karena itu saya berdoa buat setiap kita malam hari ini yang mendengarkan, ya, yang ikut bersama-sama berdoa dalam mezbah doa. Kita tidak punya kekuatan lain. Kalau hari-hari ini saudara dituduh oleh iblis, dituduh oleh dirimu sendiri, ada ketakutan, ada kegelisahan, ada sesuatu yang saudara rasanya tidak mampu, tidak kuat hari ini saudara, ya, mari lawan dengan iman, ya. Katakan dengan iman, aku percaya aku punya Tuhan yang hebat. Aku percaya aku punya Allah yang luar biasa. Aku percaya aku punya Tuhan yang dahsyat. Dan ketika kita itu percaya kepada Tuhan, dan ketika kita itu percaya kepada Allah yang luar biasa itu, maka kita akan melihat kemenangan itu menjadi milik kita. Ya, Yesus berkata, imanmu yang akan mengalahkan dunia. Artinya iman itu apa? Percaya sungguh kepada Tuhan. Ketika kita percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang melakukan segala perkara, ketika kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang melakukan semua yang dahsyat, kita percaya bahwa Tuhan adalah penguasa dalam hidup kita, maka saudara, kita juga akan melihat bahwa tidak ada satupun yang bisa menakutkan kita, ya, termasuk apapun yang kita anggap hari-hari ini akan menimpa kita. Mungkin ada banyak yang ketakutan dengan kematian, ada banyak orang yang ketakutan dengan sesuatu yang rasanya, aduh Tuhan ya, bagaimana ya kalau kira-kira saya kena corona, aduh bagaimana kalau setelah ini nanti keadaan ekonomi, bagaimana resesi yang akan terjadi. Saudara, cuma satu modal kita untuk tetap hidup dalam dunia ini dengan kekuatan, yaitu kita punya iman. Iman kepada Kristus. Seperti Rasul Paulus bisa berkata, aku tahu tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Apakah itu aniaya kah, kelaparan, ketelanjangan, bahkan kematian sekalipun tidak bisa pisahkan kita dari kasih Kristus. Dan ketika kita mau percaya kepada Tuhan, kita mau hidup sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, maka iman kita itulah yang akan mengalahkan segalanya. Saudara, kalau engkau punya iman malam hari ini, kenapa Yesus berkata, bahkan iman sekecil biji sesawi pun itu bisa memindahkan gunung. Artinya apa saudara? Ketika engkau percaya kepada Tuhan, tidak usah takut hari-hari ini. Bagaimana ke depan, hadapi dengan iman. Terus perkatakan kepada dirimu, aku percaya aku punya Tuhan yang hidup. Aku percaya aku punya Tuhan yang bertanggung jawab. Aku percaya aku punya Allah yang bahkan tidak akan pernah bisa terpisah dari hidupku. Bahkan kematian tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan ketika kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, kita mau hidup di dalam firman-Nya, kita mau percaya sungguh kepada Dia. Lalu mungkin ada yang bertanya, Bu, bagaimana supaya iman kita tetap kuat? Bagaimana supaya iman kita tetap menyala dalam Kristus? Saudara, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Saya bersyukur saudara, hari-hari ini tuh ada orang-orang yang mereka tuh WA ya, punya masalah. Ibu, saya tuh punya masalah misalnya ya. Dia bilang, ibu saya punya masalah bu ya. Dan saya belum balas-balas nih saudara, ya WA-nya itu. Saya belum balas. Ya berapa hari kemudian lalu dia SMS saya lagi, dia WA saya lagi. Ibu memang belum balas WA saya. Tapi saya sehari dengerin khotbah ibu tuh bisa 3-4 kali. Dan ibu nggak perlu balas lagi. Kenapa? Karena saya sudah menemukan jawaban. Dan saya sudah mendapat kekuatan dari setiap firman yang ibu sampaikan di lewat channel YouTube ibu. Saya bersyukur hari-hari ini saudara, ada yang bilang kepada saya, ibu, saya
hari-hari ini penuh dengan pergumulan, saya hari-hari ini penuh dengan ketakutan. Tapi sejak saya mendengarkan khotbah-khotbah ibu di YouTube, saya itu dapat kekuatan. Kenapa saudara? Orang-orang berkata seperti itu karena iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Tuhan. Ketika saudara mendengarkan firman, maka firman itu bekerja dalam hatimu, dalam pikiranmu, lalu iman itu timbul. Ketika kita mendengar firman, firman itu timbul menjadi iman dalam hati kita, lalu kita ucapkan dan perkatakan, maka firman yang kita perkatakan itu terjadi dalam hidup kita. Jadi saudara, kalau hari ini engkau takut, katakan, ya dengarkan firman Tuhan, katakan, aku tidak takut karena aku punya Tuhan yang hebat, aku punya Allah yang luar biasa. Terus perkatakan saudara, ya, karena engkau sedang mendeklar imanmu. Dan iblis itu takut kepada orang yang beriman. Kenapa? Orang yang beriman itu tidak mudah digoyahkan. Ya, saya hari-hari ini orang bertanya, ibu takut enggak? Seringkali ada juga ketakutan datang, tapi selalu saya selalu berkata, Tuhan, bahkan bagiku mati adalah sebuah keuntungan. Karena di dalam Kristus aku percaya ada jaminan keselamatan. Jadi kalau kita sudah sampai pada titik ini, apalagi yang harus kita takutkan, saudara? Tidak ada yang perlu kita takutkan. Karena Tuhan itu Tuhan yang hebat dan dahsyat bagi kita. Amin. Nggak perlu takut hari-hari ini, hadapi dengan imanmu. Biar kita mau berkata seperti Daud, saudara, ketika Goliat datang, Goliat itu pahlawan yang gagah perkasa, seorang raksasa yang menentang barisan bangsa Israel. Daud mendatangi dia hanya dengan iman. Ya, Daud bilang, engkau mendatangi aku dengan senjatamu, dengan tombak, dengan lembing, tetapi aku mendatangimu dengan nama Tuhan Allahku. Saudara, Daud pun menghadapi ancaman kematian ketika menghadapi Goliat yang begitu luar biasa. Tapi saudara lihat, dengan iman Daud mendatangi Goliat. Dia berkata, engkau datang membawa senjata kepadaku, tapi aku mendatangimu dengan nama Tuhan Allahku yang hidup. Dan saudara percaya, ketika kita mendatangi masalah kita dengan nama Tuhan Allah kita yang hidup, maka kita akan melihat, saudara, kemenangan itu menjadi bagian kita. Bahkan kematian pun tidak akan menjadi hal yang menakutkan kita. Saya mau bilang buat semua yang dengar malam hari ini, kalau engkau masih takut kematian, kalau engkau masih takut dengan apapun, minta kepada Tuhan iman yang teguh. Jangan ada yang menakutkan kita apapun. Kita mau bilang, Tuhan, kami mau percaya kepada Engkau. Ya, malam hari ini mari kita mau berkata kepada Tuhan, aku akan menghadapi dengan iman. Ya, hadapi dengan iman. Perkatakan, kalau istri berkata, Pak, nanti besok gimana ya? Tolong suaminya bilang, hadapi dengan iman. Kalau anak-anak berkata nanti besok gimana, mah, hadapi dengan iman. Ya, kenapa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iman kita itu sanggup mengalahkan dunia ini. Kalau Yesus yang berkata begitu, kalau Tuhan yang mengucapkan itu, bahwa imanmu yang akan mengalahkan dunia ini. Dunia dengan segala apa? Ketakutan, kecemasan, intimidasi. Ya, kalau firman Tuhan yang berkata, maka itu pasti benar dan akan terjadi. Amin, saudara. Ya, kita akan sama-sama berdoa malam hari ini. Saya percaya, saudara, ya, ketika kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan, ya. Dan bagian kita adalah mempercayai setiap firman-Nya. Mungkin hari ini engkau sedang takut, mungkin hari ini engkau sedang gelisah, mungkin hari ini engkau sedang berkata, apa yang akan terjadi besok, bagaimana dengan hidupku. Tapi hari-hari ini kita dituntut, ya, untuk mempraktekkan iman kita. Hadapi dengan iman, kalahkan dengan iman, ya. Kita bahkan mau berkata, kami percaya Kau Tuhan yang tidak pernah gagal dalam segala rancangan dan ketetapan-Mu. Apapun yang sedang terjadi hari ini, bergejolak di sekeliling kami, di luar sana, Tuhan, ya, semua sedang heboh dengan wabah virus corona, tapi kami mau perkatakan, kami orang-orang yang hidup dengan iman. Kami dipilih dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup bagi kepentingan kerajaan Allah. Karena itu, saudara, malam hari ini saya mau bilang kepada saudara, mari hidup bagi kepentingan Tuhan. Sudah cukup selama ini kita bermain-main dengan hidup kita, bermain-main dengan dosa. Sudah cukup, sudah terlalu banyak waktu yang engkau habiskan untuk hidup bagi kepentingan dirimu sendiri. Sudah terlalu banyak waktu yang engkau pakai untuk hidup memuaskan hawa nafsumu. Saudara lihat dengan virus corona ini, saudara,
Ya, orang-orang yang tadinya pakai barang-barang mewah, ya tidak lagi bisa mempergunakan semua itu. Maka kita akan menyadari bahwa ternyata ya tidak ada satupun yang bisa kita sombongkan. Hari ini orang kaya dan orang miskin, tidak ada tempat VVIP buat pasien corona, saudara. Semua berada di satu tempat isolasi. Mau kaya, mau miskin, nasibnya sama, menanti mujizat. Ya, mereka menghadapi satu penyakit yang sama. Bahkan mau sekaya apapun orang yang terkena corona, begitu positif, semua menjauh. Dulu waktu kaya, ya, semua orang mendekat. Tapi ketika kena virus corona, mau sekaya apapun, semua orang pergi menjauh. Kita melihat dari sini bahwa tidak ada satupun yang bisa kita sombongkan dari hidup ini. Ya, sudah cukup. Mari kita mau hidup bagi kepentingan Tuhan. Mari kita mau hidup bagi kepentingan kerajaan Allah. Dan kalau Tuhan masih punya urusan dengan hidupmu, maka Dia akan memberikan engkau jalan-jalannya. Dia akan memberikan kepadamu rencananya. Dia akan memberikan umur panjang karena kita mau hidup bagi kepentingannya. Malam hari ini mari kita bangkitkan iman kita. Jangan ada seorang pun yang tidak percaya pada Tuhan. Katakan pada dirimu sendiri,